Seorang wanita miskin dipecat dari pekerjaannya hanya karena menolong seorang kakek. Pengemis menarik uang 100.000 rupiah di bank. Semua orang menganggap hidupnya sudah hancur. Namun tak seorang pun menyangka, kakek tua yang dipandang hina itu ternyata seorang miliarder yang sedang menyamar. Dan balasan yang diberikan kepada wanita tersebut membuat seluruh kota terkejut. Pagi itu, langit masih gelap ketika Siti membuka matanya. Jam dinding tua yang tergantung di ruang tamu menunjukkan pukul 04,3. Udara dingin masuk melalui celah-celah dinding. Papan rumah kecil yang telah ditempatinya sejak kecil. Siti duduk perlahan dari tempat tidurnya yang sederhana. Ia menatap ibunya yang masih terbaring di kamar sebelah. Sudah hampir 2 tahun sang ibu menderita penyakit yang membuatnya tidak mampu bekerja seperti dulu. Semoga hari ini rezeki kita lancar, Bu, bisik Siti pelan. Setelah menunaikan salat subuh, ia segera menyiapkan sarapan sederhana. Hanya nasi, telur dadar, dan sedikit sambal yang tersisa dari malam sebelumnya. Meski sederhana, Siti selalu berusaha memastikan ibunya dan adiknya bisa makan dengan layak. Adiknya, Rina, masih duduk di bangku SMA. Gadis itu dikenal pintar dan bercita-cita menjadi guru. Namun Siti sering khawatir karena biaya sekolah terus meningkat sementara penghasilannya sebagai petugas kebersihan di sebuah bank tidaklah besar. Mbak, kapan ya aku bisa kuliah? Tanya Rina suatu pagi. Pertanyaan itu membuat hati Siti terasa sesak. Ia tersenyum meski menyimpan banyak kekhawatiran. Pasti bisa, Rin. Selama kita berusaha dan berdoa, pasti ada jalan. Padahal dalam hatinya, Siti sendiri tidak tahu dari mana biaya itu akan datang. Pukul 6 pagi, Siti berangkat menuju tempat kerja dengan sepeda tuanya. Jarak antara rumah dan bank sekitar 7 kilometer. Setiap hari ia menempuh perjalanan itu tanpa mengeluh. Di sepanjang jalan, ia melihat banyak orang sibuk mengejar kehidupan masing-masing. Ada pedagang yang mulai membuka lapak, pekerja kantoran yang berangkat terburu-buru, dan anak-anak sekolah yang berjalan bersama teman-temannya. Siti selalu bersyukur meski hidupnya tidak mudah. Sesampainya di bank, ia langsung memulai pekerjaannya. Menyapu lantai, membersihkan kaca, merapikan kursi nasabah, hingga memastikan setiap sudut ruangan terlihat bersih sebelum bank dibuka. Sebagian pegawai memperlakukannya dengan baik, namun ada juga yang memandang rendah karena pekerjaannya hanya sebagai petugas kebersihan. Kerja yang benar, jangan sampai ada debu sedikit pun, kata salah satu pegawai dengan nada ketus. Siti hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia tidak pernah membalas perlakuan buruk dengan kemarahan. Baginya, pekerjaan yang halal adalah sesuatu yang harus disyukuri. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Meski lelah, Siti tetap bekerja keras karena keluarganya bergantung pada penghasilannya. Suatu sore, ketika bank hampir tutup, telepon dari rumah membuat jantungnya berdebar. Mbak, ibu pingsan tadi siang. Suara Rina terdengar panik. Wajah Siti langsung pucat. Apa sekarang ibu sudah sadar? Sudah, tapi dokter bilang ibu harus kontrol lagi minggu depan. Siti terdiam. Ia tahu biaya pengobatan akan kembali menjadi masalah besar. Malam itu, setelah pulang kerja, ia menghitung uang yang tersisa di dalam dompetnya. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk biaya kontrol dan kebutuhan rumah selama sebulan. Air mata perlahan menetes di pipinya. Untuk sesaat, ia merasa hidup begitu berat. Namun ketika melihat ibunya yang tertidur dan adiknya yang sedang belajar di meja kecil, Siti menghapus air matanya. Aku tidak boleh menyerah, gumamnya. Ia tidak tahu bahwa beberapa hari lagi, sebuah peristiwa tak terduga akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Peristiwa yang bermula dari seorang kakek tua berpakaian lusuh yang akan datang ke bank tempatnya bekerja. Dan saat hari itu tiba, Siti harus memilih antara mempertahankan pekerjaannya atau mengikuti suara hatinya. Pagi itu, suasana bank lebih ramai dari biasanya. Puluhan nasabah sudah mengantre sejak pintu dibuka. Para pegawai sibuk melayani transaksi, sementara Siti membersihkan area ruang tunggu yang dipenuhi pengunjung. Seperti biasa, ia bekerja dengan cekatan sambil sesekali tersenyum kepada para nasabah yang lewat. Sekitar pukul 10 pagi,
sebuah pemandangan menarik perhatian banyak orang. Seorang kakek tua berjalan perlahan menuju pintu masuk bank. Pakaiannya sangat lusuh. Kemeja yang dikenakannya tampak pudar dan penuh tambalan. Sandalnya sudah usang. Di tangannya terdapat sebuah tongkat kayu dan sebuah tas kain kecil yang terlihat sudah tua. Beberapa nasabah langsung menoleh. "Pengemis masuk bank," bisik seseorang. "Apa dia salah tempat?" sahut yang lain sambil tertawa kecil. Kakek itu tidak memedulikan tatapan mereka. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju meja informasi. "Saya ingin menarik uang dari rekening saya," katanya dengan suara lembut. Petugas informasi memandangnya dari atas hingga bawah. "Buku tabungannya mana?" tanya petugas dengan nada dingin. Kakek itu mengeluarkan sebuah buku tabungan yang sudah terlihat tua dari dalam tasnya. Petugas menerimanya dengan enggan lalu memeriksa data di komputer. "Saya mau ambil uang 100.000 rupiah saja," kata sang kakek. Mendengar jumlah yang begitu kecil, beberapa orang di dekat meja informasi tersenyum sinis. "Jauh-jauh ke bank cuma ambil 100.000. Aneh sekali." Kakek itu tetap diam. Namun masalah mulai muncul ketika petugas meminta kartu identitas. Tangan sang kakek gemetar saat mencari dompet kecilnya. "Aduh, sepertinya saya lupa menaruh kartu identitas di mana," katanya pelan. Petugas langsung menggelang. "Kalau tidak ada identitas, transaksi tidak bisa diproses. Tapi uang itu sangat penting untuk saya hari ini. Maaf, itu aturan bank." Kakek itu mencoba menjelaskan dengan sopan. Namun petugas terlihat tidak sabar. Di tengah keramaian, tidak ada satupun orang yang bersedia mendengarkan kesulitannya. Siti yang sedang membersihkan lantai memperhatikan kejadian itu dari kejauhan. Ia melihat wajah kakek tersebut yang tampak kebingungan dan sedih. Beberapa nasabah bahkan mulai menjauh seolah takut didekati. "Kasihan sekali," pikir Siti. Tak lama kemudian, kakek itu duduk sendirian di salah satu kursi ruang tunggu. Ia menundukkan kepala sambil memegang buku tabungannya erat-erat. Siti melihat ada sesuatu yang berbeda. Meski pakaiannya lusuh, sorot mata kakek itu terlihat tenang. Tidak seperti pengemis yang sering ia temui di jalan. Karena merasa iba, Siti menghampirinya. "Kek, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan ramah. Kakek itu mengangkat kepala dan tersenyum. "Terima kasih, Nak. Sejak saya masuk ke sini, baru kamu yang bertanya seperti itu." Siti duduk sebentar di sampingnya. "Kakak mau menarik uang?" "Iya, hanya 100.000 rupiah. Tapi saya kesulitan karena tidak menemukan kartu identitas saya." Siti mendengarkan dengan penuh perhatian. Biasanya ia tidak ikut campur urusan nasabah. Namun entah mengapa, ia merasa harus membantu kakek tersebut. "Jangan khawatir, Kek. Mungkin masih ada cara lain. Saya coba tanyakan kepada petugas." Mata sang kakek tampak berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali." Siti tersenyum. Baginya, membantu orang yang sedang kesulitan adalah hal yang wajar. Namun ia tidak menyadari bahwa beberapa pegawai bank mulai memperhatikannya dari kejauhan. Mereka melihat seorang petugas kebersihan duduk bersama pria yang mereka anggap hanya seorang pengemis tua. Dan tanpa disadari siapapun di ruangan itu, pertemuan sederhana tersebut akan menjadi awal dari sebuah kejadian besar yang mengubah kehidupan banyak orang. Sementara itu, sang kakek diam-diam memandang Siti dengan tatapan penuh arti, seolah-olah ia sedang menemukan sesuatu yang telah lama ia cari. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu ketulusan hati manusia. Siti tidak tega meninggalkan kakek tua itu sendirian di kursi ruang tunggu. Meski pekerjaannya masih banyak, ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk membantu. "Kek, tunggu sebentar ya. Saya akan coba tanyakan lagi ke petugas," katanya dengan ramah. Kakek itu mengangguk pelan. "Terima kasih, Nak. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu." Siti berjalan menuju meja layanan informasi. Ia mencoba berbicara dengan salah satu petugas yang tadi melayani sang kakek. "Mbak, apakah ada cara lain untuk membantu kakek itu menarik uangnya?" tanya Siti sopan. Petugas itu menghela nafas panjang. "Siti, jangan ikut campur urusan nasabah. Kalau tidak ada identitas, ia tidak bisa diproses. Tapi mungkin ada verifikasi lain. Itu bukan urusanmu." Jawaban itu membuat Siti terdiam. Namun ia tidak menyerah.
Ia kembali menghampiri sang kakek. Maaf ya, Kek. Saya masih mencoba mencari jalan. Kakek itu tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Kamu sudah berusaha membantu, itu saja sudah membuat saya senang. Saat berbincang, Siti mengetahui bahwa kakek tersebut tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Hari ini saya harus membeli obat, kata sang kakek. Obat? Iya. Kalau uang itu tidak bisa saya ambil, saya tidak tahu harus bagaimana. Mendengar itu, hati Siti semakin tersentuh. Ia teringat ibunya yang juga sering membutuhkan obat dan perawatan. Ia tahu betapa beratnya ketika seseorang tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan penting. Di sisi lain, beberapa nasabah yang duduk di sekitar mereka mulai memperhatikan. Ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang berbisik-bisik. Lihat, petugas kebersihan itu malah ngobrol dengan pengemis. Harusnya bekerja, bukan mengurus orang seperti itu. Namun Siti memilih mengabaikannya. Baginya, seorang manusia tetap layak dihormati, apapun penampilannya. Beberapa menit kemudian, ia mendapat ide. Siti kembali ke ruang belakang dan menemui salah satu pegawai senior yang dikenal lebih bijaksana. Pak Arman, Pak, saya ingin bertanya sesuatu. Ada apa? Siti, ia menjelaskan keadaan sang kakak dengan jujur. Pak Arman mendengarkan dengan saksama. Kalau datanya memang cocok dan ada prosedur verifikasi tambahan, mungkin masih bisa dicoba. Tapi keputusan tetap ada di bagian pelayanan, jawabnya. Mendengar itu, Siti merasa sedikit lega. Ia kembali menemani sang kakek dan membantu menjelaskan kemungkinan solusi tersebut kepada petugas. Sayangnya, tidak semua orang senang melihat usaha Siti. Dari balik ruang kerjanya, manajer cabang bank, Bu Ratna, memperhatikan semua kejadian itu. Wajahnya terlihat tidak senang. Menurutnya, seorang petugas kebersihan seharusnya fokus pada tugasnya sendiri, bukan ikut membantu nasabah. Siti sudah terlalu jauh mencampuri urusan kantor, gumamnya. Sementara itu, sang kakek memperhatikan semua yang terjadi dengan tenang. Ia melihat bagaimana banyak orang memilih menjauh. Ia juga melihat bagaimana hanya satu orang yang tetap memperlakukannya dengan hormat. Saat jam makan siang tiba, sebagian besar pegawai pergi ke kantin. Siti melihat sang kakek masih duduk di kursi yang sama. Kakek sudah makan? Tanyanya. Kakek itu tersenyum malu. Belum, Nak. Tanpa berpikir panjang, Siti membuka kotak bekalnya. Di dalamnya hanya ada nasi, telur, dan sedikit sayur. Ia membaginya menjadi 2 bagian. Kita makan bersama saja, Kek. Kakek itu terdiam beberapa saat. Matanya mulai berkaca-kaca. Kamu memberikan bekalmu untuk saya? Iya. Tidak banyak, tapi semoga cukup. Untuk pertama kalinya hari itu, sang kakek terlihat benar-benar tersentuh. Di tengah gedung bank yang megah, di antara orang-orang yang sibuk mengejar uang, seorang wanita miskin justru rela berbagi makanan terakhirnya kepada orang yang bahkan tidak dikenalnya. Tanpa diketahui Siti, momen itu diam-diam diperhatikan oleh seseorang dari kejauhan. Seseorang yang kemudian mengambil foto dengan ponselnya. Dan foto sederhana itu kelak menjadi bukti penting yang mengubah nasib Siti. Saat sore mulai tiba, masalah yang jauh lebih besar sedang menunggunya. Bu Ratna telah memanggil bagian sumber daya manusia untuk membahas perilaku Siti yang dianggap melanggar aturan kerja. Siti sama sekali tidak menyadari bahwa keputusannya menolong sang kakek akan membuatnya menghadapi hari paling berat dalam hidupnya. Hari ketika ia harus membayar mahal untuk sebuah kebaikan. Sore itu suasana bank mulai lebih sepi. Sebagian besar nasabah telah pulang setelah menyelesaikan urusan mereka. Siti kembali melanjutkan pekerjaannya, membersihkan lantai dan merapikan kursi-kursi ruang tunggu. Di dalam hatinya, ia masih memikirkan kakek tua yang sejak pagi berusaha menarik uangnya. Meski belum berhasil, setidaknya ia merasa sudah melakukan sesuatu untuk membantu. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Siti, Bu Ratna memanggilmu ke ruangannya sekarang juga. Seorang pegawai menghampirinya dengan wajah serius. Siti sedikit terkejut. Memanggil saya? Ada apa ya? Saya tidak tahu. Tapi sebaiknya segera ke sana. Jantung Siti mulai berdebar. Ia meletakkan alat kebersihannya,
lalu berjalan menuju ruang manajer cabang. Ketika pintu terbuka, ia melihat Bu Ratna duduk di balik meja bersama seorang staf sumber daya manusia. Wajah mereka tampak dingin. "Duduk, Siti," kata Bu Ratna singkat. Siti duduk dengan perasaan tidak tenang. "Apakah ada kesalahan yang saya lakukan, Bu?" Bu Ratna menatapnya beberapa detik. "Kamu tahu kenapa dipanggil ke sini?" Siti menggelang. "Saya tidak tahu, Bu. Hari ini kamu meninggalkan pekerjaanmu berkali-kali untuk mengurus seorang nasabah." Siti langsung mengerti siapa yang dimaksud. Kakek itu sedang kesulitan. "Bu, saya hanya mencoba membantu, itu bukan tugasmu." Tapi beliau membutuhkan bantuan. Bu Ratna menarik napas panjang. "Kamu adalah petugas kebersihan, bukan petugas layanan nasabah." Siti menundukkan kepala. Ia tidak berniat melanggar aturan. Namun ia juga tidak sanggup membiarkan orang tua itu menghadapi kesulitan sendirian. "Saya hanya merasa kasihan, Bu. Kantor ini berjalan berdasarkan aturan, bukan perasaan." Kalimat itu terasa menusuk hati Siti. Ruangan mendadak menjadi sangat sunyi. Bu Ratna kemudian membuka sebuah berkas. "Selain meninggalkan pekerjaan, kamu juga beberapa kali terlihat duduk bersama nasabah selama jam kerja. Saya hanya mendengarkan keluhannya. Dan kamu bahkan membagikan makanan kepada orang tersebut di area pelayanan." Siti tidak menjawab. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan berbagi makanan. Namun rupanya pihak manajemen melihat hal itu berbeda. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, Bu Ratna akhirnya mengucapkan kalimat yang paling ditakuti Siti. "Manajemen memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerjamu mulai hari ini." Dunia Siti seakan berhenti berputar. "Apa? Saya dipecat? Bu?" "Iya." Wajahnya langsung pucat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Tolong beri saya kesempatan sekali lagi, Bu." Keheningan memenuhi ruangan. "Saya punya ibu yang sakit dan adik yang masih sekolah. Saya memahami keadaanmu. Tapi keputusan sudah dibuat." Suara Bu Ratna terdengar tegas. Siti merasa tubuhnya lemas. Pekerjaan itu adalah satu-satunya sumber penghasilan keluarganya. Ia tidak tahu bagaimana harus membayar biaya pengobatan ibunya bulan depan. Ia juga tidak tahu bagaimana adiknya bisa melanjutkan sekolah. Dengan tangan gemetar, ia menerima surat pemutusan kerja yang diberikan kepadanya. Saat keluar dari ruangan, beberapa pegawai melihatnya berjalan dengan mata merah. Ada yang merasa kasihan, ada pula yang menganggap itu memang akibat dari tindakannya sendiri. Siti mengambil barang-barang pribadinya dengan perlahan. Sebelum meninggalkan bank, ia sempat melihat kakek tua itu masih duduk di ruang tunggu. Kakek itu langsung berdiri ketika melihat wajah Siti. "Ada apa?" "Nah," Siti mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, Kek." Namun air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kakek itu tampak terkejut. Setelah mendengar apa yang terjadi, wajahnya berubah sedih. "Mereka memecatmu karena membantuku." Siti mengangguk pelan. "Tapi kakek tidak perlu merasa bersalah. Saya yang memilih untuk membantu." Kakek itu menatapnya lama. Tatapan yang sulit dijelaskan. Di dalamnya ada kesedihan, rasa hormat, dan sesuatu yang tidak dipahami Siti. "Apa kamu menyesal telah menolong saya?" tanya sang kakek. Siti terdiam beberapa saat. Ia memikirkan pekerjaannya yang hilang, ibunya yang sakit, dan masa depan keluarganya yang kini semakin tidak pasti. Namun kemudian ia menggelang. "Tidak, Kek. Kenapa?" "Karena jika waktu diulang, saya tetap akan membantu kakek." Air mata kembali mengalir di pipinya. "Saya mungkin kehilangan pekerjaan, tapi saya tidak ingin kehilangan hati nurani saya." Mendengar jawaban itu, mata sang kakek ikut berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Siti erat-erat. "Kamu perempuan yang sangat baik, Nak." Siti hanya tersenyum lemah. Beberapa menit kemudian ia meninggalkan bank dengan membawa sebuah kardus kecil berisi barang-barangnya. Langkahnya terasa berat. Langit sore yang mendung seolah menggambarkan isi hatinya. Sesampainya di rumah, ia berusaha menyembunyikan kesedihannya dari ibu dan adiknya. Namun akhirnya kabar itu terungkap. Rina menangis. Ibunya hanya terdiam dengan wajah penuh kekhawatiran. Malam itu menjadi malam terberat dalam hidup mereka. Siti duduk sendirian di teras rumah sambil menatap langit yang gelap. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Ia tidak tahu dari mana rezeki berikutnya akan datang. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia telah kehilangan pekerjaannya karena menolong seorang kakek tua yang bahkan tidak dikenalnya. Namun jauh di luar dugaan Siti, pada saat yang sama, sebuah iring-iringan mobil mewah sedang bergerak menuju kota. Dan orang yang berada di dalam mobil, paling depan tidak lain, adalah kakek tua yang selama ini dianggap pengemis oleh semua orang. Rahasia besar yang selama ini tersembunyi akhirnya akan segera terungkap. 3 hari telah berlalu sejak Siti dipecat dari pekerjaannya. Selama 3 hari itu, hidup keluarganya terasa semakin sulit. Tabungan yang dimiliki hampir habis untuk membeli obat ibunya dan kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, Siti tidak pernah menceritakan kesedihannya kepada banyak orang. Setiap pagi ia tetap bangun lebih awal dan berusaha mencari pekerjaan baru. Ia mendatangi toko-toko, rumah makan, hingga kantor-kantor kecil yang membutuhkan pegawai. Namun hasilnya selalu sama. "Maaf, kami belum membutuhkan karyawan." Kalimat itu terus berulang. Sementara itu, di bank tempat Siti dulu bekerja, suasana berjalan seperti biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah kejadian besar akan segera mengguncang seluruh kantor. Pagi itu, para pegawai dikejutkan oleh kedatangan beberapa mobil mewah berwarna hitam yang berhenti tepat di depan gedung bank. Para satpam langsung berdiri tegak. Nasabah yang baru datang ikut menoleh penasaran. Siapa itu? Mungkin pejabat penting atau pemilik perusahaan besar. Pintu mobil paling depan terbuka perlahan. Beberapa pria berpakaian rapi turun terlebih dahulu. Mereka tampak seperti pengawal pribadi. Lalu seorang pria paruh baya dengan setelan mahal keluar dari mobil sambil memegang sebuah map hitam. Di belakangnya, seorang kakek berjalan perlahan. Ketika para pegawai melihat wajahnya, mereka langsung membeku. "Itu, bukankah dia pengemis yang datang beberapa hari lalu?" Mustahil. Semua orang saling berpandangan. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kakek yang beberapa hari lalu mengenakan pakaian lusuh kini tampil rapi, dengan jas sederhana namun elegan. Aura yang terpancar dari dirinya sangat berbeda. Ia berjalan dengan tenang menuju ruang manajer. Tak lama kemudian, Bu Ratna menerima kedatangan rombongan tersebut. Awalnya ia masih terlihat percaya diri, namun ekspresinya berubah ketika salah satu pria yang mendampingi sang kakek memperkenalkan diri. "Perkenalkan, saya Dimas, Direktur Utama dari salah satu grup investasi terbesar di Indonesia." Ruangan langsung sunyi. "Kami datang mewakili Bapak Haji Mahendra Wijaya." Pria itu menunjuk ke arah sang kakek. Bu Ratna dan para pegawai terbelalak. Nama itu sangat terkenal di dunia bisnis. Haji Mahendra Wijaya adalah seorang miliarder yang memiliki berbagai perusahaan, hotel, perkebunan, dan investasi di banyak daerah. Kekayaannya mencapai triliunan rupiah. "Tidak mungkin," bisik salah satu pegawai. Sang kakek tersenyum tipis. "Ya, saya Mahendra Wijaya." Bu Ratna hampir tidak bisa berkata-kata. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang dianggap pengemis itu ternyata salah satu orang terkaya di negeri ini. Mahendra kemudian membuka pembicaraan. "Beberapa hari lalu saya datang ke bank ini dengan pakaian sederhana. Saya ingin melihat bagaimana orang-orang memperlakukan seseorang tanpa mengetahui siapa dirinya. Tidak ada yang berani menyela. Saya melihat banyak hal." Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Mahendra menceritakan bagaimana sebagian orang memandang rendah dirinya karena penampilan yang lusuh. Ia juga menjelaskan bagaimana dirinya kesulitan mendapatkan bantuan meskipun hanya ingin menarik uang miliknya sendiri. Kemudian ia mengeluarkan sebuah tablet. Di layar terlihat rekaman dari kamera kecil yang selama ini ia bawa. Satu persatu kejadian hari itu diputar, mulai dari tatapan sinis beberapa orang, bisikan yang merendahkan dirinya, hingga momen ketika Siti datang menghampiri dan menawarkan bantuan. Ruangan menjadi sangat hening. Ketika video menunjukkan Siti membagikan bekal makan siangnya, beberapa pegawai mulai menundukkan kepala. Mahendra mematikan layar. "Lalu saya mendengar bahwa wanita yang membantu saya justru dipecat." Wajah Bu Ratna langsung pucat. Ia tidak mampu menjawab. "Saya ingin bertanya." Mahendra menatap seluruh orang di ruangan itu.
Apakah membantu orang tua yang kesulitan adalah sebuah kesalahan? Tidak seorang pun menjawab. Apakah kebaikan harus dihukum? Suasana terasa semakin menyesakan. Mahendra kemudian berdiri. Meski usianya sudah lanjut, suaranya terdengar tegas dan berwibawa. Selama puluhan tahun saya membangun perusahaan. Saya belajar bahwa kemampuan bisa diajarkan, tetapi hati yang tulus sangat sulit ditemukan. Ia berhenti sejenak, dan satu-satunya orang yang menunjukkan hati itu di tempat ini adalah Siti. Semua orang terdiam. Mahendra lalu memberikan perintah yang mengejutkan. Saya ingin bertemu dengan Siti secepat mungkin, berapapun usaha yang diperlukan. Temukan dia. Bu Ratna mengangguk dengan tangan gemetar. Namun Mahendra belum selesai. Ia menatap seluruh ruangan. Sebelum mengucapkan kalimat yang membuat semua orang tercengang. Saya telah menyiapkan sesuatu untuk Siti. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tak seorang pun mengetahui apa yang dimaksud oleh miliarder itu. Tetapi satu hal sudah jelas. Wanita yang kemarin pulang sambil menangis karena kehilangan pekerjaannya, kini sedang berada di ambang sebuah keajaiban yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Siti sedang membantu ibunya menjemur pakaian di halaman rumah ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah mereka. Rumah kecil yang berada di ujung gang itu langsung menjadi perhatian para tetangga. Siti terkejut. Ia tidak pernah melihat mobil semewah itu masuk ke lingkungan tempat tinggalnya. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang pria berpakaian rapi turun lebih dulu. Di belakangnya, sosok yang sangat dikenalnya ikut keluar. "Kakek," Siti membelalakan mata. Pria tua yang beberapa hari lalu ia bantu dibangkini, berdiri di hadapannya dengan pakaian yang sangat berbeda. Sang kakek tersenyum hangat. "Halo, Nak Siti." Siti masih bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, pria berpakaian rapi memperkenalkan diri sebagai Dimas, direktur utama salah satu perusahaan milik Haji Mahendra Wijaya. Mendengar nama itu, Siti semakin tidak mengerti. Ia bahkan belum menyadari bahwa kakek yang pernah dianggap pengemis itu adalah seorang miliarder terkenal. "Kami boleh masuk?" tanya Mahendra dengan ramah. "Tentu, Kek. Silakan." Mereka masuk ke ruang tamu sederhana yang hanya berisi beberapa kursi plastik dan meja kayu tua. Mahendra memperhatikan setiap sudut rumah itu dengan tenang. Ia melihat dinding yang mulai lapuk, atap yang beberapa bagian pernah bocor, dan kondisi keluarga Siti yang hidup serba kekurangan. Beberapa menit kemudian, Mahendra mulai menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Saat mendengar semuanya, Siti hampir tidak percaya. "Jeti, kakek adalah pemilik banyak perusahaan itu?" Mahendra mengangguk. "Saya sengaja menyamar." "Kenapa, Kek?" Mahendra tersenyum. "Karena saya ingin melihat siapa yang masih memperlakukan orang lain dengan hormat, tanpa memandang penampilan." Air mata mulai menggenang di mata Siti. Ia teringat hari ketika semua orang menjauhi sang kakek. Ia juga teringat bagaimana dirinya kehilangan pekerjaan karena memilih membantu. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa semua itu ternyata memiliki makna yang jauh lebih besar. Mahendra lalu mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Siti, saya datang ke sini bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih." Ia menyerahkan map tersebut. Dengan tangan gemetar, Siti membukanya. Matanya langsung membesar. Di dalamnya terdapat dokumen kepemilikan sebuah rumah baru yang layak huni untuk keluarganya. "Apa ini, Kek?" "Itu rumah untukmu dan keluargamu." Siti hampir tidak bisa berbicara. Ibunya yang duduk di sampingnya mulai menangis haru. Namun kejutan itu belum berakhir. Mahendra kembali mengeluarkan beberapa dokumen lain. "Saya juga menanggung seluruh biaya pengobatan ibumu sampai sembuh." Tangis Ibu Siti semakin pecah. Rina yang sejak tadi mendengarkan dari sudut ruangan ikut meneteskan air mata. Mahendra kemudian menoleh kepada gadis itu. "Kamu ingin kuliah, bukan?" Rina mengangguk pelan. "Saya akan membiayai pendidikanmu sampai lulus universitas." Rina langsung menangis dan memeluk kakaknya. Selama ini impiannya terasa mustahil karena keadaan ekonomi keluarga. Kini kesempatan itu datang begitu saja. Siti sendiri masih sulit mempercayai semua yang terjadi. Namun Mahendra masih memiliki satu kejutan terakhir. "Siti." "Iya, Kek."
Saya juga ingin menawarkan pekerjaan kepadamu. Siti menatapnya penuh kebingungan. Pekerjaan? Mahendra mengangguk. Saya memiliki yayasan sosial yang membantu masyarakat miskin, anak yatim, dan lansia terlantar. Saya membutuhkan seseorang yang memiliki hati tulus untuk membantu mengelolanya. Siti terdiam. Saya tidak punya pendidikan tinggi, Kek. Mahendra tersenyum. Saya tidak mencari orang yang hanya pintar. Saya mencari orang yang memiliki kepedulian. Kalimat itu membuat air mata Siti kembali jatuh. Untuk pertama kalinya setelah kehilangan pekerjaan, ia merasa masa depannya kembali memiliki harapan. Sebelum pulang, Mahendra berdiri di depan rumah dan berkata di hadapan keluarga Siti, "Kebaikan yang kamu lakukan mungkin terlihat kecil, tetapi bagi orang yang menerimanya, kebaikan itu bisa berarti segalanya." Ia menatap Siti dengan penuh penghargaan. "Hari itu kamu tidak melihat saya sebagai miliarder. Kamu melihat saya sebagai manusia." Siti menangis haru. Ia tidak pernah membantu dengan harapan mendapatkan balasan. Ia hanya mengikuti suara hatinya. Namun kini, kebaikan yang ia tanam dengan tulus telah kembali dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Saat mobil-mobil itu meninggalkan rumah sederhana tersebut, seluruh tetangga masih berdiri terpaku. Mereka baru saja menyaksikan sebuah peristiwa luar biasa. Kisah seorang wanita miskin yang kehilangan pekerjaannya karena menolong seorang kakek tua. Tetapi justru karena kebaikan itulah, hidupnya berubah selamanya. Dan perubahan terbesar masih akan terjadi pada hari-hari berikutnya. 6 bulan telah berlalu sejak hari ketika Haji Mahendra Wijaya datang ke rumah Siti dan mengubah jalan hidup keluarganya. Kehidupan mereka kini jauh lebih baik. Ibu Siti rutin menjalani pengobatan dan kondisinya berangsur-angsur membaik. Wajah yang dulu selalu terlihat lemah kini mulai kembali cerah. Rina juga telah diterima di salah satu universitas negeri impiannya. Setiap hari ia belajar dengan penuh semangat karena tahu bahwa kesempatan itu adalah anugerah yang sangat berharga. Sementara itu, Siti mulai menjalani pekerjaan barunya di yayasan sosial milik Haji Mahendra. Awalnya ia merasa gugup. Ia bukan lulusan perguruan tinggi. Ia juga tidak memiliki pengalaman bekerja di kantor besar. Namun Mahendra selalu meyakinkannya, orang yang peduli kepada sesama akan selalu menemukan cara untuk membantu. Kalimat itu menjadi pegangan hidup Siti. Di yayasan tersebut, tugasnya adalah mendengarkan keluhan masyarakat yang membutuhkan bantuan, mengunjungi panti jompo, membantu program pendidikan anak-anak kurang mampu, dan menyalurkan bantuan kepada keluarga miskin. Setiap hari, Siti bertemu banyak orang yang pernah mengalami kesulitan seperti dirinya dahulu. Karena pernah merasakan hidup dalam kekurangan, ia memahami penderitaan mereka. Itulah yang membuat banyak orang merasa nyaman ketika berbicara dengannya. Lambat laun, nama Siti mulai dikenal, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tetapi karena ketulusan dan kepeduliannya. Suatu hari, sebuah stasiun televisi lokal datang untuk meliput kegiatan yayasan. Mereka tertarik dengan kisah seorang mantan petugas kebersihan yang kini membantu mengelola berbagai program sosial. Saat diwawancarai, wartawan bertanya, "Apa yang membuat ibu tetap memilih membantu orang lain meski pernah kehilangan pekerjaan karena hal itu?" Siti tersenyum. "Saya hanya melakukan apa yang menurut hati saya benar. Tidak takut rugi. Tentu saya pernah takut, tetapi saya percaya bahwa menolong orang tidak pernah benar-benar menjadi kerugian." Jawaban sederhana itu menyentuh banyak orang yang menonton. Video wawancara tersebut kemudian menyebar luas di media sosial. Ribuan orang membagikannya. Banyak yang merasa terinspirasi. Banyak pula yang mulai merenungkan bagaimana mereka memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, di bank tempat Siti dulu bekerja, banyak perubahan telah terjadi. Setelah kejadian yang melibatkan Haji Mahendra, manajemen melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelayanan dan budaya kerja mereka. Pegawai diberikan pelatihan untuk menghormati semua nasabah tanpa memandang penampilan atau status sosial. Bu Ratna sendiri pernah menemui Siti secara langsung. Dengan tulus, ia meminta maaf atas keputusan yang telah diambilnya. "Saya telah salah menilai dirimu," katanya. Siti hanya tersenyum. "Saya sudah memaafkan ibu."
Tidak ada dendam di hatinya, karena ia tahu bahwa hidupnya telah berjalan ke arah yang jauh lebih baik. Beberapa waktu kemudian, Haji Mahendra mengadakan sebuah acara besar untuk merayakan ulang tahun yayasannya. Ratusan tamu hadir, mulai dari pengusaha, pejabat, relawan, hingga masyarakat yang pernah menerima bantuan. Di tengah acara, Mahendra naik ke atas panggung. Ia memegang mikrofon dan memandang seluruh hadirin. Saya ingin memperkenalkan seseorang. Siti yang duduk di barisan depan terlihat terkejut. Mahendra mempersilahkannya naik ke panggung. Tepuk tangan langsung memenuhi ruangan. Setelah Siti berdiri di sampingnya, Mahendra berkata, 6 bulan lalu, saya menyamar sebagai seorang pengemis tua. Saya bertemu banyak orang, tetapi hanya satu orang yang memperlakukan saya dengan hormat dan kasih sayang. Ruangan menjadi hening. Mahendra menoleh ke arah Siti. Orang itu adalah Siti. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Sebagian tamu bahkan terlihat mengusap air mata. Kekayaan terbesar seseorang bukanlah uang yang dimilikinya, melainkan hati yang tetap baik ketika tidak memiliki apa-apa. Kalimat itu membuat seluruh ruangan berdiri memberikan penghormatan. Siti tidak mampu menahan air matanya. Ia teringat masa-masa sulit ketika harus bersepeda ke tempat kerja, menghitung sisa uang di dompet, dan menangis karena kehilangan pekerjaan. Kini semua itu terasa seperti mimpi yang jauh. Namun satu hal tidak pernah berubah. Hatinya tetap sama seperti dulu, tetap sederhana, tetap peduli, dan tetap percaya bahwa kebaikan sekecil apapun dapat mengubah kehidupan seseorang. Malam itu, ketika acara selesai, Siti berdiri di luar gedung sambil menatap langit. Ia tersenyum penuh syukur, karena akhirnya ia memahami satu hal yang sangat berharga. Kadang-kadang, balasan dari sebuah kebaikan memang tidak datang seketika. Tetapi ketika balasan itu datang, ia bisa mengubah seluruh hidup seseorang untuk selamanya.